Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Prodi S1 Farmasi Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap akan mempresentasikan tentang biota laut dan tumbuhan laut. Video kali ini kita akan membahas tentang biota laut. Teman-teman tahu nggak sih biota laut itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama kelompok hewan dan yang kedua kelompok tumbuhan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang biota laut, kita itu perlu mengetahui sifat-sifatnya. Menurut Romy Mohtarto dan Juwana pada tahun 1999, berdasarkan sifatnya biota laut itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama planktonik. Planktonik itu sendiri merupakan biota yang melayang-layang ngapung dan berenang mengikuti arus. Berdasarkan penelitian, plankton ini merupakan biota yang memiliki keanekaragaman tinggi di laut dan jenisnya banyak dijumpai di kolom permukaan air. Plankton terdiri dari dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton itu merupakan plankton tumbuhan yang terdiri atas alga biru, alga merah, alga coklat, Dinoflagellata, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu zooplankton atau yang biasa disebut plankton hewan. Itu terdiri atas lucifer, asetes atau udang rebon, ostracoda, cladocera, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nektonik biota yang berenang-renang hanya terdiri dari hewan saja, ikan, ubur-ubur, satong, cumi, dan lain-lain. Biotik biota yang hidup dasar atau dalam substrat, baik tumbuhan maupun hewan, terbagi menjadi 3: menempel, seng, tritip, tiram, dan lain. Menyerap, kepiting, udang, karang yang kecil, dan lain-lain. Meliang, cacing, kerang, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya bagian biota di laut bukan terdasar ukuran besar atau kecil, tetapi berdasar pada kebiasaan atau sifat hidup secara umum, seperti gerakan berjalan, pola hidup, sebaran menurut ekologi. Banyak biota yang di dalam siklus hidupnya mempunyai nektron atau bentik saat trufeli, juanan atau saat dewasa, contoh udang, kepiting, ikan, dan lain-lain. Kelompok hewan laut yang pertama yaitu ikan. Menurut Cakrawijaya tahun 1999, ikan termasuk hewan bertulang belakang atau vertebrata, berdarah dingin, dan memiliki insang. Ikan merupakan hewan penghuni laut paling banyak, yaitu sekitar 42,6%, atau sekitar 5.000 jenis yang telah diidentifikasi. Mempunyai keanekaragaman jenis paling tinggi, baik dalam bentuk, ukuran, warna, dan sebagian besar hidup di daerah terumbu karang. Lagler et al. Tahun 1962, ikan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu Ognata, merupakan ikan primitif seperti lampres dan hapisces. Yang kedua yaitu ikan bertulang rawan atau chondrichthyes seperti ikan cucut atau hiu dan ikan pari. Ikan cucut atau hiu dan ikan pari merupakan jenis ikan yang relatif mudah ditangkap dan terdapat dalam jumlah besar di perairan Indonesia. Jenis-jenis yang paling banyak ditangkap yaitu Zygena sp atau hiu martil, Galeorpinus australis atau hiu caping, Lamnasus atau hiu gergaji, Alopias vulpinis atau hiu parang, dan Prionace glauca atau hiu biru. Sedangkan jenis yang sering terlihat di daerah terumbu karang yaitu Carcharinus sp atau black tip reef, Triaenodon sp atau white tip reef, dan Carcharinus amblyricos atau cucut moncong biru. Hiu merupakan jenis ikan yang serbaguna. Hampir semua tubuhnya dari ujung kepala hingga ekor dapat dimanfaatkan. Bagian terpenting yang memiliki nilai ekonomis tinggi yaitu sirip dan hatinya. Yang kedua yaitu krustasea. Kelompok hewan ini terdiri dari udang dan kepiting.
Umumnya hidup di lubang-lubang, celah-celah terumbu karang, atau di balik bongkahan batu dan karang. Beberapa jenis krustasea memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti lobster atau udang karang atau Panulirus sp, udang windu atau Penaeus monodon, dan ketang kelapa atau Birgus latro, dan merupakan sumber daya laut yang sangat potensial. Jenis ini sudah mendekati kepunahan dan perlu dilindungi, sama halnya seperti Tachypleus gigas. Echidormata. Kelompok hewan ini biasanya mempunyai permukaan kulit yang berduri. Duri-duri yang melekat di tubuhnya itu bermacam-macam, ada yang tajam, kasar, dan atau hanya berupa tonjolan saja. Jenis yang termasuk kelompok Echidormata adalah bintang laut, bulu babi, timun laut atau tripang, lili laut berduri. Semua jenis dari kelompok ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, baik untuk dijadikan bahan makanan maupun untuk bahan hiasan di akuarium, kecuali bulu seribu, mahkota seribu, atau mahkota duri. Merupakan jenis yang merusak, karena bila populasinya berlimpah, akan memakan poli-poli karang dan menyebabkan karang berwarna putih, serta lama-kelamaan sebagian populasi karang akan rusak dan mati. Koral, atau yang lebih dikenal dengan sebutan karang batu, termasuk kelompok hewan, tetapi berbentuk bunga, sehingga seringkali mengecoh. Dengan demikian, sering dianggap kelompok tumbuhan. Karang batu termasuk dalam kelompok Coleanthata atau Cynandria, bersama-sama dengan karang api, karang lunak, kipas laut, pena laut, anemon, ubur-ubur, dan hibrid. Karang batu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hermatifik, yaitu karang yang mampu membentuk terumbu karang dengan bantuan sel alga yang terdapat dalam jaringan tubuhnya. Menjelaskan bahwa Liley 1999 menjelaskan bahwa sel alga berperan sebagai pensuplai makanan bagi karang batu. Kelompok yang kedua, yaitu ahermatifik, adalah kelompok yang tidak mempunyai sel alga dan hidup di tempat yang dalam serta tidak membentuk terumbu karang. Cara pemanfaatan biota laut. Yang kelima yaitu moluska. Moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak. Ada yang bercangkang dan juga tidak bercangkang. Cangkangnya berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Menurut Marwoto dan Sintosari, filum moluska itu terbagi dalam 7 kelas. Yang pertama yaitu Monoplacopora, bercangkang keping tunggal dan sangat kecil sehingga jarang sekali ditemukan. Yang kedua yaitu Polyplacopora, bercangkang keping banyak, misalnya chiton, hidup di daerah pasang surut dan melekat dengan kuat di batu-batuan. Yang ketiga yaitu Aplacopora, tanpa keping cangkang, bersifat bentik, misalnya Archianelida, cacing primitif yang tubuhnya seperti cacing dan tanpa cangkang. Yang keempat yaitu Gastropoda, bercangkang tunggal, berjalan dengan perutnya, misalnya jenis keong, Turbo sp, Conus sp, dan Caronia sp. Yang kelima yaitu Pelicipoda atau Bivalvia, bercangkang setangkup, misalnya jenis kerang-kerangan. Contohnya itu Tridacna sp atau Kima, Mytilus sp atau kerang hijau, dan Pinstada sp atau kerang mutiara. Yang keenam yaitu Scapopoda, bercangkang seperti tanduk atau gading yang berlubang di kedua ujungnya, misalnya Dentalium yang hidup dengan menggali pasir. Yang terakhir yaitu Cephalopoda, bercangkang di dalam yang biasa disebut internal, contohnya cumi-cumi, sotong, dan gurita. Moluska dapat hidup di semua jenis habitat, baik di darat, air tawar, air payau, dan air laut. Kebanyakan moluska itu hidup di air laut. Di perairan tawar hanya diwakili oleh kelas Pelicipoda dan Gastropoda. Sedangkan moluska
darat kebanyakan diwakili oleh kelas Gastropoda. Kelas moluska jenis Gastropoda banyak ditemukan di daerah pasang surut yang pada umumnya bersembunyi di balik batu, melekat pada tumbuhan air, atau membenamkan diri di pasir. Pada pantai yang berpasir, umumnya lebih banyak dijumpai kerang daripada keong. Kelas Gastropoda merupakan kelas moluska laut yang terbanyak, misalnya Turbomelanoticus, Cornus sp, dan Caronia sp. Ada moluska yang tidak mempunyai cangkang, yaitu nudibranch, yang biasa disebut juga kelinci laut. Tubuhnya berwarna-warni, bergerak dengan gerakan seperti menari. Hewan ini banyak ditemukan pada rataan atau lereng terumbu karang. Kelas Pelysipoda atau Bivalvia dengan cangkang setangkup biasanya hidup di dasar laut atau ditemukan melekat dengan kakinya yang disebut bisus. Makanannya berupa plankton yang tersaring melalui lubang yang terdapat di dalam tubuhnya atau disebut hewan penyaring. Sedangkan kelas Cephalopoda adalah kelompok yang mempunyai cangkang di dalam yaitu cumi-cumi, sotong, dan gurita. Cumi-cumi dan sotong akan mengeluarkan alat bela dirinya yang berupa cairan hitam seperti tinta apabila dalam keadaan berbahaya. Sedangkan yang memiliki cangkang di luar dalam kelas ini adalah Nautilus. Nautilus memiliki kemampuan berubah warna yang sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga tidak terlihat oleh pemangsanya. Hal ini disebabkan karena Nautilus mempunyai kemampuan mimikri. Untuk kelompok hewan laut yang terakhir itu ada sponge. Sponge termasuk dalam kelompok porifera, yaitu hewan yang mempunyai tubuh berpori-pori atau saluran. Melalui pori-pori dan saluran ini, air akan diserap oleh sel khusus yang disebut dengan sel leher atau cooler cell. Sebagian besar dari kelompok hewan ini hidup di laut dan hanya beberapa jenis saja yang hidup di air tawar. Larva hewan ini dapat menyebar secara luas, terbawa arus, dan bergerak secara aktif. Tetapi setelah dewasa hidup melekat dan menetap pada karang batu dan dasar laut. Makanannya berupa zooplankton atau hewan kecil dan bakteri yang terbawa arus serta masuk ke dalam tubuhnya. Jenis hewan ini banyak dijumpai di laut dengan bentuk dan warna yang sangat beraneka dan sangat menarik. Hal ini disebabkan oleh zoom satellae yang hidup dalam jaringan tubuhnya. Sponge juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena masyarakat telah banyak menggunakannya sebagai bahan dasar kosmetika dan bahan obat-obatan. Lalu untuk kelompok tumbuhan laut, yang pertama itu ada alga atau rumput laut. Jenis tumbuhan yang banyak ditemui di laut salah satunya adalah alga atau rumput laut. Alga termasuk kelompok tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, bahan kimia industri, dan juga bahan pupuk pertanian. Alga banyak dijumpai di daerah terumbu karang dan banyak warna yang bermacam-macam. Perbedaan warna tersebut disebabkan oleh kandungan pigmen atau klorofil yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Berdasarkan warnanya, maka alga dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Chlorophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna hijau, misalnya Halimeda sp, Caulerpa sp, dan Ulva sp. Yang kedua itu ada Papophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna coklat, misalnya Padina spp, Sargassum spp. Dan yang terakhir itu ada Rhodophyta, yaitu alga yang mengandung pigmen berwarna merah, misalnya Gracillia spp, Euxuma spp, Gelidium spp, dan Hydnea spp. Kelompok tumbuhan laut yang kedua ada lamun atau yang disebut dengan seagrass. Tumbuhan lamun termasuk dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi, karena batang, daun, bunga, dan buahnya dapat dibedakan secara jelas. Tumbuhan lamun juga merupakan tumbuhan berbunga atau Angiospermae, mempunyai daun, rimpang atau rizoma, dan akar, sehingga mirip dengan rumput yang ada di darat. Kebanyakan lamun hidup di perairan yang relatif tenang, bersubstrat pasir halus dan lumpur. Di perairan Indonesia hanya dikenal 12 jenis lamun, di antaranya Thalassia hemprisi, Halodula uniformis,
Thalassodendron ciliatum, Cimodocea cerulata, Halopila ovalis, N. halus achoroides, dan yang terakhir Syringodium isuetifolium. Manfaat lamun banyak seperti penyaring limbah, stabilator pantai, sebagai bahan pabrik kertas, sumber bahan kimia penting, pupuk, makanan, dan obat-obatan. Bahkan secara tradisional, tumbuhan lamun dapat dianyam menjadi keranjang atau atap rumbia, cerutu, dan mainan anak-anak. Kelompok tumbuhan laut yang ketiga ada tumbuhan bakau atau yang biasa disebut dengan mangrove. Tumbuhan ini dapat bertahan hidup pada perairan yang mempunyai kadar garam tinggi dengan ketersediaan oksigen yang terbatas. Ciri khas tumbuhan ini yaitu akarnya berupa akar nafas dan akar lutut, yaitu akar yang muncul ke permukaan tanah dan berfungsi untuk bernafas atau untuk mengambil kebutuhan oksigen sebanyak-banyaknya, sehingga dapat bertahan hidup apabila terendam air. Bentuk daun biasanya tebal untuk menampung air sebanyak-banyaknya, sehingga dapat bertahan hidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Jadi tumbuhan bakau ini untuk bernafas atau untuk mengambil kebutuhan oksigennya menggunakan akar. Sedangkan untuk menampung air itu menggunakan daun. Macam-macam jenis mangrove, diantaranya ada Avicennia, ada Bruguera, ada Soneratia, ada Seirov, dan terakhir ada Rhizopora. Keistimewaan daerah mangrove adalah dapat menunjang produksi makanan laut dengan menyediakan zat hara ke goba atau yang biasa disebut danau di daerah pantai dan ke perairan pantai di sekitarnya, serta dapat menjadi daerah asuhan bagi hewan-hewan, terutama krustasea dan ikan. Secara fisik, mangrove dapat bermanfaat sebagai penahan gelombang laut sehingga dapat mempertahankan struktur darat yang terkait dengan lokasi tumbuhnya mangrove. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai penyaring masuknya air laut ke darat. Dalam aspek kesehatan berupa obat-obatan, berdasarkan jenis organisme penyebab penyakit, pemanfaatan senyawa-senyawa yang berasal dari laut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, senyawa-senyawa untuk infeksi akibat jamur dibagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama yaitu poliketida. Pada gambar nomor 1, aerotosi diisolasi dari spons Sliquarphonia javanica menunjukkan aktivitasnya sebagai anti jamur terhadap Aspergillus, Pharyngoides, dan Candida albicans. Kategori yang kedua yaitu Macrolida. Pada gambar nomor 2, Prohaxel for Vaxolia diisolasi dan spons Forvas sp. Alkaloid. Pada gambar 3, Vascaflicin diisolasi dari spons Vascafli, Sinopsin testiculata, dan Tunicata didemun sp. Ester asam lemak. Pada gambar 4, Gamgele A diisolasi dari spons Jaspin sp. menunjukkan kapasitas anti jamur terhadap Candida albicans. Senyawa-senyawa untuk tuberkulosis. Pada gambar 5, Pseudopterosazole diisolasi dari Georgion Pseudoptera georgio elizabeth, mampu menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, senyawa-senyawa untuk parasit helmintic. Pada gambar 6, Jodine A magnesium salt yang berhasil diisolasi dari spons Georgia sp. sangat efektif mengatasi nematosidal tertentu. Yang keempat, senyawa-senyawa untuk infeksi protozoa yang dapat dilihat pada gambar 7. Manzemen berhasil diisolasi dari spons asal Indonesia yang menunjukkan aktivitas sebagai anti malaria. Yang kelima, senyawa-senyawa antibakteri
yang dapat dilihat juga pada gambar 8. Joromsin yang diisolasi dan nudibranch Joruna fenbris memiliki sifat sebagai antimikroba. Yang keenam yaitu senyawa-senyawa antivirus. Nukleotida ARA yang erat kaitannya dengan azidotimidin, arase, dan asiklovir menunjukkan aktivitasnya sebagai antivirus. Yang ketujuh yaitu senyawa-senyawa untuk penyakit kronis, misalnya zikonotid dan AM336. Keduanya termasuk ke dalam senyawa peptid yang diisolasi dari moluska. Yang kedelapan yaitu senyawa anti kanker. Discodermalide merupakan poliketida yang diisolasi dari spons Discoderma sp. Contoh pada gambar 10. Yang kesembilan yaitu senyawa antiinflamasi. Monolide merupakan senyawa sesquiterpen yang diisolasi dari spons Luvarela. Contoh pada gambar 11. Cara pemanfaatan biota laut dalam aspek industri berupa makanan. Yang pertama yaitu agar. Agar merupakan hasil dari rumput laut, memiliki kemampuan membentuk lapisan gel atau film sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pengemulsi, stabilizer, pembentuk gel, pengsuspensi, dan lain-lain. Dalam bidang industri, dimanfaatkan di industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pakan ternak, tekstil, cat, dan lain-lain. Selain itu juga dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi seperti media pertumbuhan mikroba, jamur, yeast, mikroalga, dan rekombinasi DNA. Yang kedua yaitu piccoloid. Piccoloid merupakan rumput laut spesies alga merah. Dalam bidang farmasi dan kosmetika digunakan sebagai bahan pengental dan stabilator. Yang ketiga karangean, merupakan karagenat dan derivatnya, digunakan sebagai pengemulsi. Contohnya emulsi minyak hati. Yang kedua sebagai larutan granulasi dan pengikat. Contohnya sebagai tablet, eliksir, sirup, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.